Berikut saham-saham yang berhasil menaikkan revenue mereka pada kuartal pertama dan kedua tahun ini. Kita tahu akibat pandemi, banyak saham-saham besar yang mengalami penurunan pendapatan. Contohnya ada Telkom yang ternyata mengalami penurunan di kuartal 1 dan kuartal 2 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian ada Astra hingga Pakuwon yang penjualannya juga terdampak. Nah, di saat susah seperti sekarang ini, ternyata ada saham-saham yang tidak terdampak dan justru berhasil menaikkan pendapatannya. Ada banyak, tapi di video ini saya hanya akan bahas saham-saham yang layak untuk ditabung untuk jangka lama saja. Pertama, Sido muncul, kode SIDO. Sido muncul berada di bisnis farmasi, sehingga ketika banyak orang semakin butuh obat-obatan untuk meningkatkan imun, SIDO salah satu yang terkena dampak positifnya. Dari grafik revenue dari kuartal 2 2017 hingga kuartal 2 2020 yang saya ambil dari Stockbit ini, kita bisa lihat bahwa penjualan mereka meningkat dari kuartal 1 2019 sebesar 714 miliar menjadi 731 miliar di kuartal 1 2020. Sedangkan di kuartal 2 juga meningkat dari 696 miliar di kuartal 2 2019 kemudian menjadi 729 miliar di kuartal 2 2020. Segmen makanan dan minuman mengalami peningkatan, begitu juga dengan segmen farmasi. Tapi anehnya, segmen suplemen dan produk herbal malah mengalami penurunan minus 2% secara year on year di semester pertama tahun ini. Saham berikutnya yang mengalami kenaikan penjualan adalah Digital Media Tama Maxima dengan kode saham DMMX. Ini adalah perusahaan yang berada di industri perikanan digital yang teman-teman sering lihat di Indomaret hingga KFC. DMMX yang baru saja IPO beberapa tahun yang lalu ini memiliki pertumbuhan penjualan yang luar biasa, tidak peduli pandemi. Nah, grafik ini menunjukkan pertumbuhan kuartal 1 dan kuartal 2 2020 yang jauh meningkat jika dibandingkan dengan kuartal 1 dan kuartal 2 2019. Di kuartal 1 2019, mereka mencatatkan revenue 15 miliar, kemudian naik menjadi 85 miliar di kuartal 1 2020. Sedangkan di kuartal 2 2019, mereka mencatatkan 29 miliar, yang kemudian naik menjadi 135 miliar di kuartal 2 2020. Kinerja semester pertama 2020 dari DMMX terdongkrak dari dua segmen, Digital Cloud Advertising dan Trade Marketing, di mana Digital Cloud Advertising mengalami kenaikan 84,2% dari periode yang sama tahun lalu, dan segmen Trade Marketing yang mengalami kenaikan 891% dari periode yang sama tahun lalu. Indofood CBP kode ICBP juga mengalami kenaikan penjualan pada kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini. Sesuai prediksi, ternyata penjualan Indomie saat masa-masa susah semakin meningkat. Grafik ini menunjukkan revenue yang naik cukup banyak dari 11,2 triliun di kuartal 1 2019 menjadi 12 triliun di kuartal 1 2020 dan 10,8 triliun di kuartal 2 2019 menjadi 11 triliun di kuartal 2 2020. Lanjut ke saham farmasi Kalbe Farma dengan kode KLBF. Walaupun secara harga saham KLBF hanya naik sekitar 87% dari titik terendah di Maret lalu jika dibandingkan dengan Kimia Farma yang naik lebih dari 450% dari periode yang sama, ternyata KLBF memiliki penjualan yang lebih baik daripada Kimia Farma di semester pertama tahun ini. Total pada semester pertama 2019, Kalbe memiliki revenue 11,1 triliun. Kemudian di semester pertama tahun ini naik menjadi 11,6 triliun. Artinya ada kenaikan sebesar 4,5%. Kimia Farma sendiri mengalami kenaikan hanya 3,5% pada periode yang sama. Kita tahu kenaikan saham Kimia Farma ini lebih disebabkan karena rumor. Kemudian ada saham rokok yang lagi naik daun, Wismilak Inti Makmur kode WIIM. Seperti yang kita tahu, saham WIIM ini jika dihitung dari titik terendah Maret lalu sudah naik lebih dari 400%. Saham ini mulai ramai karena di saat penjualan HMSP mengalami penurunan dan penjualan GGRM yang melambat, ternyata Wismilak malah mengalami kenaikan luar biasa. Grafik pertumbuhan revenue WIIM berikut ini bisa menunjukkan bagaimana kinerja mereka sepanjang semester pertama 2020 ini. Total pada kuartal 1 2019, mereka membukukan 313 miliar yang kemudian naik menjadi 375 miliar di kuartal 1 2020. Di kuartal 2 2019, total mereka membukukan 336 miliar
Kemudian di kuartal 2 2020 naik menjadi 454 miliar. Kontribusi penjualan terbesar berasal dari dua produk baru mereka, jenama Wismilak Satya yang merupakan produk sigaret kretek tangan dan jenama Diplomat Evo yang berjenis sigaret kretek mesin. Ini adalah sebuah ancaman bagi HMSP dan GGRM karena momentum seperti ini bisa mengakibatkan beralihnya konsumen. Lebih lagi jika ternyata produk Wismilak lebih murah dan lebih enak daripada pesaingnya tersebut, konsumen pasti beralih secara permanen. Kemudian lanjut ke produsennya Twistco, Siantar Top dengan kode STTP. STTP adalah salah satu saham konsumer yang menurut saya cocok untuk investasi jangka panjang karena fundamentalnya yang kuat dan stabil, tidak kalah dari Unilever maupun Mayura. Tapi sayangnya agak kurang liquid. Harga sahamnya memang naik terus, tapi melihat grafik seperti ini saja kita bisa tahu bahwa saham ini sepi volume, terlihat dari candle-candle kecil seperti ini. Jika ditotal, maka penjualan mereka pada semester 1 2020 ini mengalami kenaikan 8,63% dari periode yang sama tahun lalu. Kenaikan penjualan ini terbantu dari strategi manajemen dalam menaikkan harga dari produk-produk mereka. Oke teman-teman, semoga saham yang baru saja saya bahas ini bisa memberikan informasi yang berguna. Walaupun saham-saham tadi fundamentalnya sudah cukup bagus, selalu lakukan analisa lebih lanjut kepada saham-saham yang ingin dibeli, karena video ini bukan rekomendasi untuk membeli sebuah saham.